Apakah beliau masih sehat, Kang Mas? Mohon direspon, ingin sowan ke beliau. Dan untuk menjawab pertanyaan di komentar Anda ini, langsung saja kita simak sama-sama video kondisi terakhir dari Mas Untung Subagio. Dulur-dulur sedaya ingkang rawuh saking Pacitan, kula matur suwun sanget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yang pasti di channelnya para pecinta pencak silat Indonesia. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menanggapi sebuah komentar yang masuk di video saya beberapa hari yang lalu. Di video yang saya beri judul Murid Raden Mas Imam Kusupangat dari Pacitan. Jadi beliau ini adalah seorang warga PSHT, seorang warga sepuh ya, perintis PSHT pertama kali di Mojokerto. Dan beliau adalah Mas Untung Subagio. Dan pertanyaan di komentar Anda kemarin ini nanti akan saya jawab melalui sebuah video. Tapi sebelumnya saya baca dulu komentar jenengan yang kemarin nih. Jadi komentar ini datangnya dari Mas Dodi Yakub 2 minggu yang lalu ya. Jadi baru sempat saya tanggapi sekarang karena memang kemarin itu saya juga belum punya bahan untuk menjawab pertanyaan Anda di komentar ini. Jadi pertanyaannya, apakah beliau masih sehat, Kang Mas? Mohon direspon, ingin sowan ke beliau. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari komentar Anda ini nanti akan saya jawab melalui sebuah video ya. Karena saya sendiri juga terakhir ketemu Mas Untung itu sudah 2 tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu ketika mengantarkan adik siswa pengesahan itu beliau ikut di mobil saya. Dan setelah sampai sana pulang, dia langsung turun di tempat Mas Budi Haryanto yang juga warga tingkat 2. Jadi begitu Mas Untung turun, saya juga langsung terus jalan karena harus mengantar adik-adik siswa pulang ya, karena habis semalaman kita tidak tidur mengikuti proses pengesahan ya. Jadi kita sudah sama-sama capek dan kita tidak sempat ngobrol setelah itu ya. Dan untuk menjawab pertanyaan di komentar Anda ini, langsung saja kita simak sama-sama video kondisi terakhir dari Mas Untung Subagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika sampun kepanggih Mas Untung, sampun dangan menika Mas Untung badhe ngentikan. Ya ngentikan kok. Dulur-dulur sedaya ingkang rawuh saking Pacitan, kula matur suwun sanget yen kraya-raya wonten dhateng Ponorogo mriki, dhateng Rumah Sakit Harjono, lan kula nyuwun kanthi sanget mbok bilih sanes dinten mangke kepanggih wonten Pacitan. Menika kula dalam kondisi sampun sehat. Amin, man. Gula Amin. kula sampun mandhap 142. Dados orang kalau dikatakan sakit itu di atas 200 gulanya. Jadi ini saya sudah dinyatakan sembuh. Cuma ini gulanya harus juga, obatnya harus diminum. Harus disuntikkan sebelum makan. Matur suwun sanget kula rawuhipun mas-mas saking Pacitan sedaya. Nggih Kang Mas, mugi nggih sehat ki mangke utawi becing sakit kondur. Nggih. Matur suwun kalian Mas Mangil, kalian Mas sinten? Mas Sarwono, Mas Awi, Mas Sarwono, Mas Awi, Mas Koco. Nggih, wau salam saking Mas ASB, Mas Arif, nggih matur suwun. Mas Yono, nggih, Mas Joko nggih suwun lan sedayanipun.
Inggih, matur suwun sanget sedaya menika kula wau. Sun cekap semanten. Nggih. Oke, jadi itu tadi sebuah video kondisi terakhir dari Mas Untung Subagio. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari komentar jenengan. Dan untuk Mas Untung, mudah-mudahan selalu diberi umur panjang, selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena kami selalu rindu akan wejangan-wejangan darimu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlatih langsung oleh Sang Pendekar Wesi Kuning, Raden Mas Imam Gosupangat. Seorang Untung Subagio memulai berlatih olah kanuragan pencak silat PSHT pada tahun 1968 di Pendopo Kadipaten Madiun. Kebetulan Sang Raden Mas adalah putra dari Bupati Madiun kala itu. Beliau Untung Subagio adalah anak keempat yang terlahir kembar dari 6 bersaudara. Simbok atau ibunya berprofesi sebagai pembantu rumah tangga dan buruh tani serabutan. Kadang mencuci di rumah si A, sorenya di rumah si B, besoknya ikut buruh panen di sawahnya si C, dan begitulah seterusnya. Semenjak beliau SMP, sang bapak sudah meninggalkan keluarga kecil itu untuk selama-lamanya. Otomatis, kehidupan semakin berat ketika sang bapak yang kerja sebagai sopir delman sudah tidak ada. Untuk melanjutkan sekolah dan kehidupan, 3 anaknya Simbok termasuk beliau diikutkan saudara yang kebetulan jadi carik atau sekretaris desa. Selepas SMP, beliau bisa melanjutkan ke SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas di Jiwan Madiun. Semenjak 1968 dan 1971 digembleng pencak silat langsung oleh Mas Imam dan Mas Tarmaji. Tiba saatnya pengesahan menjadi warga tingkat 1 atau jadi pelatih dan anggota sah PSHT. Namun keinginan tidak seindah kenyataan. Pak Carik tidak mampu membiayai dana pengesahan yang waktu itu dibutuhkan untuk beli bahan ubur rampe, seperti beli ayam jago, mori, piagam, dan lain-lain. Akhirnya pengesahan tertunda dan beliau masih menyandang siswa sabuk putih di PSHT. Tahun 1972, beliau melamar pekerjaan di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan diterima jadi PNS dengan penempatan kerja di Kabupaten Mojokerto. Saat itulah beliau punya gaji dan melanjutkan lagi latihan PSHT di Madiun. Dan tak lupa, gajinya diberikan pula untuk Simbok yang kadangkala lagi rewang atau kerja serabutan di kondangan. Mbok, ini gajiku kagem panjenengan. Tak lupa juga diberikan kepada Simbok Carik atau orang tua angkat beliau. Di tahun itulah beliau sering bolak-balik Mojokerto Madiun untuk langsung disahkan menjadi warga PSHT tingkat 1 oleh Pendekar Wesi Kuning Raden Mas Imam Gosupangat. Babat alas PSHT kan Mojokerto. Beliau menjumpai SHT di Mojokerto yang waktu itu dipimpin oleh Mbah Suyono kurang greget. Latihan pun ala kadarnya di rumah Mbah Suyono. Memohon restu Mbah Suyono, beliau membuka latihan pencak silat PSHT pertamanya di Balai Desa Jabon. Setelah mencetak warga, beliau buka latihan lagi di kantor Karisidenan Jalan Pemuda Mojokerto, dan dilanjutkan lagi buka di Kedundung, Kupang, Dawar, dan lain-lain. Melihat hasil nyata PSHT semakin berkembang,
Akhirnya beliau didaulat jadi ketua cabang PSHT Mojokerto pada tahun 1982. Masih berstatus warga tingkat 1, salah satu syarat jadi ketua cabang waktu itu harus tingkat 2. Maka beliau mulai latihan tingkat 2 dan disahkan pada tahun 1985. Gairah dan gelora besarkan PSHT di Mojokerto kadang tak seimbang dengan kondisi fisiknya. Beliau sempat jatuh sakit liver dan opnam, serta menjalani terapi di rumah. Estafet PSHT Mojokerto selanjutnya dipegang oleh Mas Agus, berlanjut ke Mas Jarod Santoso. Meski berganti, beliau tetaplah sesepuh dan didaulat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Beliau berkisah, walau secara tertulis ketua cabang diemban oleh Mas Agus dan Mas Jarod, mereka kadang tidak sempat karena kesibukan kerjanya sebagai kepala dinas dan kerja PNS di Surabaya. Ujung-ujungnya, ya beliau lagi yang turun tangan untuk perkembangan PSHT Mojokerto. Menurut pandangan saya dan beberapa kalangan warga, beliaulah tokoh di balik besarnya PSHT Mojokerto saat ini. Beliaulah yang babat alas PSHT Mojokerto. Sekarang, beliau sudah pensiun dari PNS Pertanian dan mandek pandito dari PSHT Mojokerto. Beliau pulang kampung, menikmati masa tuanya di sebuah pegunungan yang terpencil di pedalaman Kabupaten Pacitan. Beliau hidup berdua bersama istrinya yang pensiunan guru dari Mojokerto dan aslinya memang Pacitan. Terkasih untuk warga PSHT Mojokerto dan PSHT di seluruh dunia. Jatuh bangun hidupnya beliau adalah untuk PSHT Mojokerto dan jadi salah satu warna pelangi bagi perkembangan PSHT secara umum. Ketika PSHT guyup rukun, mampu berkontribusi bagi masyarakat, dan lebih-lebih mampu menjadi salah satu pondasi pendidikan budi pekerti bagi remaja, beliau sungguh berbahagia lahir dan batin. Beliau mendapat ilmu pencaksilat Esa Terate tanpa memberikan pamrih kepada pelatihnya. Begitu pula, selanjutnya beliau membesarkan PSHT pun tanpa pamrih. Pencaksilat memberikan kesehatan jiwa dan raga. Budaya Indonesia yang penuh toleransi dan tata krama tetap terjaga. Nilai dasar persaudaraannya menjadi pondasi luhur dalam kehidupan sosial. Persaudaraan pula yang jadi pelipur rasa dari setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Tetaplah bersaudara di atas keberagaman kita. PSHT menjadi besar karena rasa persaudaraan itu tetap subur dalam sanubari kita. Sepiro gedining sengsara yen rinompo amung dadi coba. Jadi sebesar apapun kesengsaraan atau kesusahan yang kita hadapi, kalau kita terima dengan ikhlas dan lapang dada, semuanya itu hanyalah sekedar cobaan untuk kita.